Halo guys, baik lagi sama kita di Cucurutut Podcast. Jadi hari ini giliran gua yang akan membuka topik. Kemarin kita udah habis quiz, kita balik lagi. Oke. Untuk topik pembahasan kali ini adalah ini baru tadi saya dapatkan. Oke, jadi topiknya adalah banyak yang berpikir. Bukan banyak yang berpikir sih. Kalau menurut saya sebenarnya, kalau menurut saya generasi anak zaman sekarang itu mentalnya pada lemah semua. Gimana pendapat kalian gitu? Oh, menurut kalian apa? Konteksnya apa? adalah case dong. kasih case-nya. Oke. Iya. Gua pernah punya banyak karyawan. Punya banyak karyawan yang mana pekerjanya itu rata-rata adalah umur remaja. Mentis. Ya, belum nyampe malah. Anjir, bawa umur kerja di Kagak dong, 19, 18. Kan part time. Kan bisa menjalankan tugas itu. Kan mereka part time. Ada yang part time, ada yang kalau yang full time ya 20s. Ada batas umurnya di 21 kalau full time. Kalau part time kan nggak harus gitu. Nah, biasanya tuh ya kalau gua kan pernah kerja sama orang juga. Ini konteksnya dalam kerja dulu ya, kita bahasnya. Gua kan pernah kerja sama orang. Gua tau lah gimana kerja di bawah naungan bos. Oke, disuruh-suruh sama bos, dimarah-marahin, dikata-katain seperti itu kan, dianjing-anjingin lah pokoknya kalau kita berbuat salah gitu. Kalau kita nggak berbuat salah dianjing-anjingin sih emang anjing bos ya gitu. Tapi kan ini konteksnya kita salah terus kita dimarah-marahin, dikasih tau yang benar gitu. Tapi kan setiap orang bos itu berbeda-beda ya cara memberikan nasihatnya, cara marahinnya gitu. Mungkin gua terkesan atau gua juga unlucky juga ngedapetin bos yang keras banget dulu. Tapi gua udah terbiasa sama hal itu karena gua dibentuk di dalam keluarga yang sangat keras dulunya. Anak mental gua itu udah terbentuk sangat keras banget. Kayak dari keluarga yang keras, terus dari lingkungan yang juga sangat keras, kayak tawuran lah segala macem, atau kalau jatuhnya nggak dimanja lah gitu. Kalau misalnya gue ke sekolah sendiri, naik angkot dan segala macem ya. Kalau anak zaman sekarang kan enggak, no. Ya, kebanyakan biasanya udah diprotek banget sama keluarganya. Kalau misalnya lu dimarahin guru pulang sekolah, malah tambah dimarahin kalau gua gitu, malah digampar balik juga kan. Lagian lu sekolah nggak bener sih. Kalau sekarang kan lu dimarahin guru, ditampar guru, misalnya lu pulang ke rumah, lu lapor sama orang tua lu bisa bawa polisi ke sekolah gitu. Lu ngapain anak gua segala macam. Pokoknya udah seperti itulah. Jadi kalau di dalam konteks kerja tuh gua udah biasa dimarahin sama bos gua. Tapi kalau anak zaman sekarang saat mereka salah, gue marahin abis-abisan segala macam, tapi gue tetap ngasih tahu yang benernya kayak gini. Mereka malah ngoceh balik, mereka malah ngeluh, mereka malah keluar dan segala macam ya. Paham nggak konteksnya? Paham. Nah itu kan secara harafiah kerja. Tapi kalau mereka ada juga yang apa? Kebanyakan ngeluh, secara fasilitas di dalam tempat kerja misalnya nggak bagus, atau misalnya mereka working hour mereka udah secara udah standarnya harus segitu, tapi mereka tetap ngeluh. Mereka maunya lebih, mereka maunya pokoknya banyak maunya lah. Terus kebanyakan healing tai kucing, kebanyakan sedikit-dikit ngomongnya depresi lah atau apa. Nah itu kalau menurut gua. Jadi menurut gua tuh mental anak zaman sekarang itu lebih hancur daripada mental anak, ya bisa gua bilang anak 90-an lah. Kalau anak 90-an itu menurut gua mentalnya bagus semua. Enggak semua, tapi kebanyakan bagus karena emang
nggak ada era internet ya kalau tahun 90-an. Jadi apa-apa sendiri dan segala macam ya. Kalau zaman sekarang tuh udah dimanja banget. Bagaimana pendapat kalian? Kita mulai dari siapa dulu? Dari Darren dulu, udah senyum-senyum itu. Yang bos juga dong, Bos juga kasih dong. info. Kalau memperkerjakan banyak orang nih, menurut lu, Di bawah umur. menurut lu Ah, gimana 12 deh? tahun. 2 tahun gue 2 tahun. Lo pernah kerja sama orang nggak sebelumnya? Pernah sih. Dulu ya magang berapa bulan. Bos lu gimana dulu? Pernah dimarahin nggak? Enggak sih ya. Nggak ya? Kayak yang lebih fun aja sih. Oke. Ini konteksnya tapi apa dulu ya? Mungkin kalau lu kan kerja Secara mental ya, bidang- secara mental aja deh. Ya benar sih, itu gue setuju sih kalau yang anak zaman sekarang kayaknya lebih ini. Ya itu mungkin ya banyak sih pengaruh internet sih soalnya sih. Soalnya kan kayak lu nge-scroll lihat orang ya kayak mental health, depresi lama-lama pasti bakal masuk ke otak juga sih. Soalnya dulu gue sempet tuh di tahap itu juga tuh, kayak gue kan TikTok, apalagi pas COVID kan semua orang tiba-tiba mental health kan, kayak depression gitu semua orang. Itu secara nggak langsung kayak ngaruhin gue juga sih. Gue sempet ada di tahap itu sih. Terus ya akhirnya coba ngurangin lihat-lihat yang begitu, terus banyak ngobrol sama orang kayak wah, maksudnya emang dunia keras lah gitu kan. Ya akhirnya jadi lebih nggak kesana lagi sih. Cuma menurut gue sih itu ngaruh sih, karena lu konsumsi itu terus gitu, lu kayak kalau dikasih cekokin begituan terus, lama-lama sih bisa. Kalau pekerjaan lo sendiri gimana deh? Gue Banyak ngeluhnya nggak? enggak sih ya. Nggak ya. Enggak ya. Makanya tergantung kali ya kalau kerja yang kayak Lo pernah kerja- marah nggak sama pekerja lo? Kalau mereka buat salah ya, gue nggak bilang nggak apa-apa lo marahin. nggak ya. pernah ada yang gimana banget lah, tegur mah ya ada lah kalau misalnya ini, cuma nggak pernah marah gimana sih, soalnya kan beda konteks kali ya. Kalau kerjaan yang misalnya apa ya, kayak kerja kasar gitu kan, gue lebih kerja kreatif ya kayaknya ya. Kalau misalnya lu kayak tukang packing, tukang apa, mungkin tuh kan bisa lebih ngerti kan maksudnya, kayak ngerti. perbedaan itu kan. Kalau kreatif gitu kan kayak lebih orang-orang yang maksudnya ada pendidikan lebih ini kan, jadi lebih bisa dikasih tahu lah. Kalau lu mungkin kerja sama yang kayak angkat-angkat atau apa ya, mungkin itu kan lebih butuh keras kan. Lu kalau lu nggak kerasin bisa ngaso semua kali gitu kan ibaratnya. Oke. Kalau gue dulu marahinnya karena bukan kerja keras kayak gitu deh. Kalau gue kan orangnya sensitif sama uang ya, pembukuan tiap harinya. Nah itu selalu salah der, pembukuannya. Mereka ngebuat pembukuannya itu selalu salah, selalu minus mulu. Nah makanya gue marah-marahin dong mereka, terus gue ajarin gini. Udah diajarin masih ngeyel, merekanya ngelawan balik. Nah gue emosi dong, ya kan gue udah ngajarin yang bener nih. Ini pekerjanya malah ngeyel nih, emang kurang ajar nih. Makanya wajar dong kalau gue marah sebagai bosnya. Ya enggak? Ngeyelnya gimana, Ton? Hah? Coba contohin. Ngeyelnya. Ngeyelnya. Heeh. Ini konteks nih, gue pertama kali nih, gue salah pertama kali. Salahnya kenapa lu Nggak. ajarin apa? Iya gue Lu ajarin. ajarin. Gue udah ajarin gini step by stepnya ya. Gue nggak bisa jelasin secara rinci. Oke. Misalnya misalnya Ini harusnya di debit nih, harusnya di debit. ini gitu. harus kayak gini, ini harus kayak gini, dikurangin sama ini, pengeluaran lo apa aja hari ini harus lo simpen resipinnya, semuanya lo total, lo kurang, pokoknya dapat segini harus sama tilesnya, ya dong, sama uang yang ada di kasir dong, itu harus sama, harus balance gitu. Tapi ini kenapa uang yang ada di kasir lebih minus daripada perhitungan lo? Kan gue ajarin dong semuanya supaya balance gini. Tapi mereka malah ngeyel. Enggak, gini. Pokoknya tadi tuh ada yang kayak gini. Wah. Banyak excuse-nya lah. Banyak excuse-nya lah. Banyak juga bohongnya. Ya, gue pengen benci kalau dibohongin gitu. Makanya kan habis pertama kali gue buka itu kan tempat kerja itu nggak ada CCTV. Habisnya gue pasang CCTV kayak gitu. Pokoknya segala macemnya lah ya. Nah itu yang ngebuat gue jadi marah banget, apalagi gue sangat sensitif banget kalau udah soal uang itu. Udah dia ya, Kalau gue untungnya sih nggak ada ya. soalnya kalau gue dulu kerja kan, gue juga kerjanya di bar ya dulu.
gue yang megang kendali tilesnya juga, kasirnya itu. Dan gue juga pernah mengalami hal yang kayak pekerja gue lakuin, uangnya minus, salah perhitungan segala macem, dan gue dimarah-marahin abis-abisan gitu loh, dipotong gaji lah, diapain lah segala macem. Untungnya nggak sampai ini ya kekerasan, tapi secara verbal aja gitu loh, dimaki-makinya. Tapi gue menerima semuanya karena emang gue tahu itu salah gue gitu. Itu backgroundnya apa? Yang kerja bidang itu? Part-timer. Oh, ya Gitu. untungnya sih di gua kalau gua kasih tahu nggak ada yang gitu ya. Ya mungkin kalau dibacot-bacotin balik ya bisa emosi juga sih. Yeah. Untungnya sih pada oke. Oke. Coba kalau yang lain gimana? Menurut kalian secara mental anak zaman sekarang tuh gimana? Coba Devin. Kalau dibilang beda mah pasti beda sih ya. Maksudnya bener yang tadi ngomong kan, kita kan zaman itu mah orang-orang zamannya ibaratnya berarti kan mungkin kalau kayak gua kan nggak ada pengalaman yang kerja sama orang ya, karena gua kan nggak pernah magang gitu, gua langsung. Tapi maksudnya ya generasi bokap nyokap kita kan emang dulu tuh pendidikan mereka juga belum kayak sekarang kan. Jadi mereka di sana tuh bener kalau gua ngelihatnya mereka respect sama orang yang lebih pintar dari mereka lah. Jadi mereka tahu gue nggak gitu pinter banget, ya udahlah gue nurut. Kalau anak zaman sekarang kan pendidikannya banyak yang udah tinggi, sedangkan kalau zaman dulu mungkin pendidikan itu sangat penting, sangat berpengaruh, sangat ngefek. Kalau sekarang betul. kan sekarang tuh gue ngerasanya kan pendidikan tuh nggak berpengaruh banget buat kesuksesan seseorang gitu. Ya ada lah, pengaruhnya tuh ada, tapi bukan berarti kalau lu S3 lu udah pasti sukses, kalau lu S2 udah pasti sukses gitu loh. Ya betul. Banyak faktor lain lah gitu kan. Nah kadang mungkin kalau untuk mentalitinya tuh gitu. Sekarang tuh ada banyak yang merasa lu S1, gue S1, lu marah-marahin gue gitu. Paham gak sih? Jadi kayak ngebandingin gitunya loh, karena jadi merasa sama-sama kayak sederajat atau sok pintar atau gimana, jadinya tuh banyak yang mentalnya tuh nggak mau ditegor. Tapi emang bener gue ngakuin ini kalau gue ngambil case dari ini aja ya, ART ya, dari asisten rumah tangga aja gitu. Itu terjadi perubahan banget sih dibandingin zaman gue kecil sama sekarang. Karena balik lagi kayak Darren ngomong, mungkin karena ini kita ngomongin pendidikannya mungkin karena kurang ya ART gitu kan. Kalau jadi mereka itu mengajarkan pekerjaan fisik. Cuma yang dikeselinnya kadang kalau kayak kasus gue adalah lu buat salah sama kayak Anton, lu buat salah dikasih tahu, lu ngulangin terus, itu namanya lu goblok. Kalau buat gue ya. Jadi wajar kalau lu goblok, lu diomelin. Ya kali orang goblok didiemin. Kan gue bayar lu nih. Gak mungkin dong duit gue pakai tapi tetap gue yang kerjain. Betul. Elunya leha-leha ngeliatin doang nih, gue ulang. Setiap hari kerjaan gue harus ngoreksi dia mulu. Iya, makanya. Jadi menurut gue kalau untuk itunya marah tuh wajar. Cuma emang harus diakuin ya gitu. Setelah diomelin sama keluar. Gak bilangnya pasti bilangnya nggak betah, terlalu bawel, terus marah-marah mulu, kerjaannya terlalu detail, bla bla gitu loh. Menurut gue ya bener kata Darren juga, jenis pekerjaannya ngaruh. Mungkin kalau kayak Darren lebih fleksibel lah ya. Kalau di Darren lebih fleksibel karena kan ada yang namanya Ctrl Z tuh. Bisa undo tuh kalau misalnya ada salah. Oh lu ini salah, ya udah buka filenya. Ya udah ini kita undo deh, atau misalnya ini kita lihat file terakhirnya apa. Maksudnya kesalahannya itu sama bukan yang fatal banget tuh masih bisa diperbaikin gitu kan. Tapi kadang kalau kerja yang fisik kan, kalau lu udah buat salah biasanya barang pecah, lu kagak bisa dong ngebalikin barang pecah itu lagi cuma dengan kata maaf gitu loh, ibaratnya gitu loh. Jadi wajar kalau kasusnya kayak lu, apalagi duitnya udah hilang nih, gak mungkin dong lu suruh semua customer lu balik, woi balikin duit lu dulu, gue mau track ulang, gak mungkin kan. Jadi pasti wajar kalau misalnya kalau case seperti itu kita emosi. Makanya kasus sama Darren ini menurut gue gak bisa dibandingin, karena Darren pasti lebih sabar lah kan ngadepin karena dia juga kan punya kriteria kayak tadi kan, yang mungkin kriterianya anak-anak yang emang udah lebih ada berpendidikan bisa lebih ngertiin bla 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 gitu.
Tapi gue nggak bisa bilang yang tadi kayak semuanya zaman sekarang mentalnya lemah. Enggak juga, semua, nggak juga. kebanyakan, Ya, kebanyakan begitu mungkin iya, tapi baik lagi itu karena banyak faktor kan, bisa aja manjain sama orang tuanya, jadi mereka tuh nganggap gue tuh kerja tuh cuma formalitas aja lah gitu, kayak gue cuma nyari pengalaman doang, gue tuh nggak mau lah, bokap nyokap gue aja nggak marahin gue, lu masa marahin gue kan, mentalitas kayak gitu kan sering terjadi tuh di anak-anak zaman sekarang. Kayak gitu sih, jadi maksud gue yang gue setuju at some extent lah dengan pernyataan itu, bahwa mental zaman sekarang itu banyak yang mau cepet, mau enak, mau gaji gede, tapi maunya less effort. Ini ya. Itu yang harus diakui sih, itu harus diakui sama orang-orang zaman sekarang, begitu mental orangnya. Karena pengaruhnya digital juga lah. Kalau dulu digital. kan lu mau sukses kayak kerja keras sampai kerja gila lah gitu zaman dulu kan. Betul. Ya ada bagusnya ada jeleknya sih kan. Ya betul itu. Orang ngeluh, maksudnya kalau emang mistreatment atau gimana, lu bisa viralin gitu kan di sosmed dan dia bisa dapat hukuman gitu. Kalau dulu kan mungkin ya lu mau diapain pun lu nggak bisa ngadu ke siapa-siapa, nggak ada yang percaya sama lu. Gitu. Kalau zaman sekarang kan lu ngadu kalau salah dikit bisa diviralin lu ibaratnya gitu. Ya betul. Makanya mereka tuh jadinya tuh lebih berani rebel dibanding ngeberontak, karena mereka percaya I have the power of social media di tangan gue. Kalau lu sampai mistreatment gue, lu abis. Itu yang ngebikin mereka tuh jadi punya mental lebih gak takut. Padahal itu belum tentu terjadi juga ya. Betul, itu belum tentu kan terjadi. Sering tuh yang ngirim-ngirim begitu, kan tapi pada akhirnya dianya malah dibalikin gitu. Emang kerja lu gak bener. Iya. Tapi kan maksud gue, karena mindset itu tuh orang-orang jadi merasa gue gak perlu takut lagi diomel-omelin kalau gue buat salah, karena kalau lu omel-omelin gue berlebihan, misalnya sampai gue nangis, gue bisa viral. Ku viralkan kau jing gitu ibaratnya. Nggak boleh gitu ya guys ya, itu nggak boleh mindset yang gitu. salah. Itu mindset yang salah makanya. Tapi harus diakui mindset seperti itu banyak terjadi di kalangan anak-anak muda yang terlalu addicted dengan sosial media, karena mereka merasa mereka bisa, ya gue juga bisa. Akhirnya itulah yang membuat jadinya rebelnya itu lebih banyak keluar lah di yang sekarang itu sih. Terus akhirnya gimana Ton itu yang ya gue pecat lah. Iya pasti akhirnya gitu kan. Ya tapi itu buat bahan pembelajaran lu juga nggak sih? Berarti kan bukannya gitu ya? Ya gimana ya? Kalau ya betul. Mungkin gue orangnya nggak terlalu bisa ngelihat orang pas wawancara ya. Kalau wawancara tuh mereka tuh kayak nggak terlihat gitu loh. Emang anjing banget. kayak punya dua muka, lo tau gak sih? Harus dites. Iya, itu kayak biasanya emang harus tes dulu kayak gitu. Jadi emang habis dia gua pecat, ada lagi datang begitu lagi, tahu nggak? Jadi sampai lu trial and error terus aja. Tapi ini masalah trial and error-nya itu cari pegawai kan tai gitu. Ya begitulah, sama lah semua pasti. Semuanya kayak gitu. Makanya kasus ART pun seperti itu. Iya. Ya, oke. Gue jadi ingat teman gue ada, ya dia lebih kayak kerja packing gitu kan. Dia waktu itu baru kayak beli gudang gitu kan, udah produksi gede juga lumayan. Ya gitu sih, kayak kan kerja kasar itu ya. Kayak dia ada 15 orang apa awal baru buka gudangnya gitu kan, buka gudang baru, ambil karyawan banyak. Setelah gajian bulan pertama, bulan keduanya sisa 1 yang datang, udah semuanya hilang sisanya. Udah capek banget tuh. Iya. Makanya beda-beda sih ngadepin siapa kan. Ya kalau gitu mau nggak mau lu mesti ganas kan, ibaratnya lu mesti keras kan. Bagian kalau zaman sekarang nih kan kita nih kalau mau buka usaha kan mau nggak mau kita harus cari anak-anak muda kan, nggak mungkin kita nyari orang yang udah senior gitu kan. Kita pasti pengennya mereka bisa long term gitu kerja di tempat kita seperti itu. Ya pokoknya ya begitulah. Jadi coba Stella, gimana pendapatmu? Kalau menurut gue ya mental anak-anak sekarang kayak gitu tuh paling besar tuh dari sosmed. Pertama tuh kenapa? Sekarang tuh banyak banget yang kayak nge-spill gaji mereka berapa dengan kerja seperti apa, nyantai gitu. Emang ada? Itu tuh jadi patokan. Banyak. Itu tuh jadi patokan buat anak-anak muda. Jadi ketika mereka kerja di sebuah perusahaan,
dengan gaji lebih kecil dari yang mereka lihat di sosial media, mereka kayak anjir kayaknya harusnya value gue kayaknya nggak segini nih gitu. Gue lihat orang jadinya gue gaji segini, Iya. yaudah gue kerjanya gue minimin gitu. Iya, gue harusnya dengan gaji segini, gue harusnya nggak punya workload segini banyak gitu loh. Iya. Mereka punya mindset kayak gitu. Jadi banyak yang berani ngelawan bosnya lah, menggampangkan pekerjaannya lah. Karena gue punya satu teman, ini case-nya lumayan kacau sih menurut gue. Oke. Dia kerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan. Dia ini fresh graduate. Oke. Kantor pertamanya. Oke. Selama dia kerja, keluhannya selalu sama. Yaitu dia Kerjaannya baik banget. kontrak sama apa maksudnya nggak beda pendapat lah sama bosnya. Harusnya kan kita sebagai bawahannya mikir bos kita lebih ngerti nih. Iya dong. Bos kita lebih tahu pekerjaan, ya kita ikutin aja lah gitu. Tapi dia tuh maunya kayak menurut gua tuh kayak gini, yang bener tuh kayak gini, lu ikutin gua gitu. Padahal dia bawahannya. Dia, dan karena itu dia stres sendiri. Karena katanya ya terlalu tertekan lah, bosnya nggak logis lah, work hours-nya lah, bla bla bla. 3 bulan resign. Itu terulang 3 kali di perusahaan yang berbeda. Keluhannya selalu sama, padahal masalahnya di dia. Kenapa dia bisa kayak gitu? Ya karena patokannya orang-orang di sosial media. Orang-orang di sosial media yang terlihat misal gajinya 2 digit, padahal remote atau WFA, work from anywhere. Iya gampang aja, Iya, gampang kayak- banget gitu ya. Padahal kan gampang. bisa kayak gitu kan, ya mungkin karena emang tuh orang punya skill yang Punya skill, punya Rare. koneksi. punya koneksi. Iya, koneksi kita nggak nutup kemungkinan itu sangat penting gitu loh. Kalau Iya. misalkan kita nggak berkoneksi ya udahlah terima kerja di sebuah perusahaan lu gaji UMR gitu. Nah patokan mereka tuh orang-orang seperti itu. Mereka ngerasa kayak value gue nggak segini, gue harusnya bisa gaji lebih tinggi gitu-gitu. Maka waktu itu kan ada satu kasus di Twitter, adalah fresh graduate gitu ngelamar ke tempat kerja rame-rame. Tapi yang keterima itu orang berumur 30-an yang udah punya pengalaman tapi cuma lulusan SMK. Oh, Mereka marah-marah. Kok bisa? Saya ini lulusan UI. Saya lulusan UI, fresh graduate, kenapa yang diterima orang itu? Nah mereka ngerasa kayak, gue udah belajar mahal-mahal, pendidikan gue udah tinggi, kok gue kalah sama orang yang lulusan SMK gitu. Mereka udah, padahal kan maksudnya yang dilihat perusahaan pasti kan ya pengalaman kerja lu gitu loh. Zaman sekarang ngeliat pengalaman kerja bukan Pasti ngeliat pengalaman kerja kan. ini apa? Nah Bukan anak-anak S1, muda tuh S2 lu gitu, bukan iya, IPK. anak-anak muda itu merasa menang dengan S1 gitu loh. Iya. Gue udah S1, harusnya gue di posisi itu. Dan yang bikin mereka kayak gitu mostly menurut gue sosial media sih. Sosial media pengaruhnya itu gila banget. Iya betul. Itu Iya. ngaco. Dikit-dikit ngadu ya kan, dikit-dikit story, bacot. Iya. Ya. Terus kayak nanti ujung-ujungnya mereka bilang lah, aduh gue depresi gini yang self diagnosis gitu. Padahal ya mereka pusing aja gitu loh. Betul. Pusing aja, tapi lu diagnosis sendiri-sendiri depresi gitu-gitu tuh menurut gua ngaco sih ini orang-orang. Tapi tingkat depresi kita ini menurun loh, tau nggak? Sesuai data dari Kemenkes. Sudah ada riset nih bang. Dari Mana? tahun 90 sampai 2020 itu depresi kita menurun. Harusnya sih orangnya. iya. Iya penurunan. Iya. Karena Harusnya sih iya. di tahun 90 itu kita nggak aware sama yang namanya ilmu kejiwaan. Iya. Di benar. di zaman sekarang semua orang sangat peduli dengan kesehatan mental mereka. Terlalu peduli tapi jadinya. Ya, Iya, tapi jatuhnya mereka terlalu terlalu peduli, ya betul. Ya intinya gitu, mereka kalau zaman dulu tuh nggak begitu tahu lah soal psikolog, psikiater. Karena lagian gini, gue masanya kalau orang zaman dulu mereka itu work under pressure itu udah jadi kebiasaan dan mereka terima gitu loh. Kayak misalnya workload-nya ya ibaratnya kayak bokap gue lah aja, kuliah sambil kerja, pulang kuliah kerja sampai kayak jam 9 malam gitu loh. Anjing,
Zaman sekarang gue nggak pernah denger tuh ada anak muda yang kayak gitu. Kita begitu karena kita langsung tuntutan langsung dari orang tua kita. Iya ya. Makanya maksud gue jadi zaman dulu mungkin depres itu karena emang bener-bener depres karena mereka bener-bener gak ada waktu buat diri sendiri, bener-bener gak ada waktu, yang mereka cari cuma duit karena emang mereka butuh duit buat hidup. Kalau zaman sekarang dikit-dikit sedangkan depres. Sekarang ya itu karena mereka ada standarisasinya itu loh. Diomelin dikit nangis. Iya, karena mereka ada standarisasinya, jadi kayak kelebihan dikit waktu kerjanya atau stresnya itu udah mereka bilang gue depresi gitu. Padahal depresi itu bukan suatu hal yang bisa lu bilang sendiri gitu loh. Lu harus ke psikiater, lu dinyatakan lu depresi, ya itu lu depresi gitu. Betul. Nah, itu gue bencinya alay-alay itu tuh. Gue kesel banget coba. Depresi. Gue kesel banget kalau kayak gitu. Ya karena sosmed lagi juga jadi semuanya. Iya benar. Kira FYP-an-nya begituan semua ya, lama-lama juga inilah 5 tanda kalau kamu sudah masuk depresi. Iya, kalau yang kayak buka kayak gituan ya masuk sosmednya gitu terus di dia. Iya makanya. Lama-lama juga gue depresi ya, dikasih makan gitu tuh sama TikTok sampai gila gue. Mau tidur 5 tanda sulit tidur. Sulit gitu tidur. Mungkin kamu depresi. Ini kasusnya tuh sama kayak yang dari tadi kita bahas ini ya. Kasusnya tuh sama kayak sistem red flag sekarang. Lu ngerasa nggak sih di mana-mana red flag? Apa-apa red flag aku nih. Iya. Orang sakit dikasih donat red flag. Ini red flag. Itulah anak muda sekarang tuh, gue masih muda gitu tapi anak muda sekarang tuh aneh-aneh anjing, sumpah. Iya betul. Iya, biar aneh banget, standarisasinya tuh aneh banget. Gue nggak ngerti lagi, udah nggak masuk di otak gue, sumpah. Paham. Gila. Oke. Sosmed. Kalau ada Stella berarti sosmed ya. Coba kalau dari Norman deh, Man. Sebenarnya sama aja sih, cuman gue ada satu perspektif baru nih. Ketika kalau di Indonesia tuh sebenarnya pekerjaan yang dihargai itu nggak banyak. Oh iya betul. Tuh. Jadi kalau kita lihat di luar negeri tuh, kalaupun lu kerja keras gitu ya, kerja kuli, blue collar gitu ya. Yeah. Sebuah melder, sebuah orang kerja jadi butcher gitu kan, itu dihargai karena mereka tuh ahli di bidangnya. Kalau lu nggak ada itu, misalnya lu nggak ada plumber di Indo berapa sih dibayarnya? Ya, benar. Cuman kalau di luar tuh tinggi. Orang jadi plumber tuh kaya, cuy. Itu yang membuat kayak menurut gue, orangnya cuma bisa kerja misalnya sekarang IT doang, misalnya jadi lawyer, jadi pengacara, jadi dokter. Cuma yang gitu aja ya. Iya. Sedangkan sebenarnya ada orang-orang lain yang di luar sana yang harusnya bisa lebih dihargai juga dong. Iya. Nah, karena mereka mikirnya menurut gua kalau misalnya orang itu kerjanya kerja keras dan dihargai sebagai plumber, sebagai misalnya jadi carpenter atau apa, kuli bangunan, kan itu melatih mental juga ya, kerja kayak gitu sebenarnya. Mereka kerja keras setiap harinya, terus mereka dihargai. Nah, itu menurut gua mah ya. Oke. Tapi gua merasanya ya, ini mungkin gua sambil kayak ngelanjutin ya. Kalau pekerja keras untuk saat ini gitu, misalnya let's say kayak teknisi lah ibaratnya gitu kan, benerin listrik atau misalnya kayak kuli segala macam, gue merasanya mental mereka justru kalau di Indonesia tuh meskipun dengan payment yang mungkin kadang below gitu ya, dengan gaji-gaji seperti itu, tapi gue merasa justru mereka tuh lebih appreciate gitu loh. Benar. Yang di Indonesia dibandingin ini nih lulusan fresh graduate tech kucing ini yang kerjanya udah di company gitu. Kayak mereka tuh udah merasa privilege banget gitu loh. Jadinya tuh mereka semena-mena kalau misalnya gak UMR atau UMR tapi kerjaannya tuh berat tuh kayak mereka tuh kayak Padahal UMR sekarang 4 jutaan kan ya? 4,7. Tergantung daerah cuman ya. Jakarta 4,7. Itu udah gede loh. Gede. Itu gede. Tuh, gede. Itu kan karena juga memang dituntut naik terus juga tiap tahun. Iya. Tapi gitu, gue ngeliatnya kayak apa ya? Ya gitu sih, mungkin mereka tuh terlalu merasa privilege itu, bener yang kata Norman. Padahal yang mereka ngeliat orang-orang blue collar tuh pasti sebelah mata cuy. Kalau orang-orang yang udah kemakan depresi segala macam sosmed itu ngelihat blue collar, apa sih kerja lu gitu doang? Kerja gua nih.
Iya. Karena Apa Kuli sih? kagak punya Instagram, Bang. Kagak punya Iya. Nah iya makanya deh. Nah Nah ya itu justru poinnya itu kan. jadi Jadi itu poinnya. berarti kan pengaruhnya ya sosmed gitu. Sosmed. Makanya Kuli tidak seperti itu. Sedangkan yang Kagak Fresh ada Graduate seperti terus itu gitu. Iya, kagak tahu dia bisa diviralkan dia kagak tahu. Yang penting mereka ngetok aja. Iya. Ngecor. Berarti gak sehat ya sosmed ya? Menurutku nggak tergantung sehat. lah, plus Kalau minus. lu terlalu rely with it gak sehat. Tapi Iya. kalau lu cuma sekedar lu bisa ngontrol dan lu bisa manfaatin itu, sosial media itu gila banget, Gila Benar. lu. Itu berguna. berguna banget. Cuman lo mesti bisa memilah-milahnya. Iya. Kalau ngapain lo liatin orang healing taking Iya, terus lo sebenarnya jadi kan- depresi. Sehat apa enggaknya tergantung lu nya sih. Ya. Gimana cara lu menggunakannya. Itu aja sih. Gak boleh terlalu edik juga ya pemakaiannya. Jangan deh. Jangan Nggak terlalu bagus lah. bergantung gitu. Nggak semua Jangan. yang lu lihat di internet itu benar. Tuh. Ter Aku sih cuman Jangan. Google doang, Bang. Kerjaannya. Sama broadcast. Dari Instagram. Mana nggak broadcast. masuk Devin? Norman nggak Nggak bisa mau. gue invite, belum ada fiturnya. Nggak mau gua. Katanya. Goblok. Gila. Broadcast gak jelas itu ya Darren. gue banyak sih teman-teman yang terlalu edik sama sosmed sampai kayak ya itulah ngestandarin orang lain yang hidupnya lebih mewah, yang lebih senang, kayak gitu-gitu. Jadi insecure sendiri, stres sendiri, Tapi emang ya emang nggak sehatnya sosmed kayak gitu tuh. ya emang dopamin kan itu yang dikasih kan kayak TikTok lu kayak aduh itu gila sih nyandu sih emang sih. Mesti pinter-pinter kontrol diri sih. Nah, itulah. Oke. Gitu. Oke. Dari gua udah kan tadi kan gua dari awal gua udah membuka. Kalau gua emang menurut gua emang ya gimana ya? Kalau untuk ngebenerinnya pun juga udah susah gitu karena secara mindset udah hampir semuanya mayoritas di negara ini udah ya makin buruk. Kita nggak bakal tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin bakal lebih buruk lagi atau enggak. Ya, kita lihat aja nanti. Jadi kita udahan dulu, udah 30 menitan juga kita ngebahas ini. Oke, jadi next bakal Darren yang bawa, gua nggak tahu dia mau ngapain, mau kuis. Gue. Stella ya, gua nggak tahu dia mau ngapain. Lu mau ngapain? Tahu juga, Mau nggak kirim tahu. email? Oh, oke. Kirim email boleh guys. Email apa ya? Apa ya? Hari-hari lo effort. Apa? Apa ya? Lima. Cerita cinta boleh, cerita cinta. Cepat. Oh. Cerita cinta. Enggak, kemarin ada yang ngasih saran di cupot terakhir gue ada yang baca apa ya, gue lupa. Ntar gue mesti buka cupot dulu nih anjir. Ada yang komen tuh topiknya. Cerita. Apa bacain email gitu kan apa-apa? Iya. Iya. Cuma topiknya lumayan menarik, ntar gue lihat lagi dulu. Oke, coba. Boarding Central. Ayo, Apa deh isi. guys? Ya, harus dulu, disebut Tom. kalau enggak ada email. Iya. Pengalaman yang ngeselin atau pengalaman ngadepin orang yang ngeselin. Itu boleh. Iya itu boleh guys. Bagus. Boleh. Ya itu. Bisa jadi 2 part tuh, bagus. Kalian bisa kalian boleh email ke email jujurututv@gmail.com itu dengan subjek cerita support Yang paling ngeselin. Gimana yang no paling effort? ngeselin gitulah. Kalian kirim aja nanti dibacain Apa, sama apa, gua. effort Mungkin yang kalau penting. banyak bisa dibacain sama Darren juga. Cuma kayaknya kirimnya buat gua aja lah biar Darren mikir nanti. Ya. Aku capek-capek mikirin topik di. Alah. Bisa capek lu juga baru Lo, mikir lo sama aja lo kayak depresi kids mu. si paling nyalain orang lu. Aku ke psikolog terus aku loh. Aku udah gak depresi loh. Bagus. Gila loh. Tutup. Oke, jadi sampai di sini dulu guys untuk Cucurutut podcast kita. Semoga mental kalian gak jelek-jelek banget seperti yang kita bahas tadi. Semoga kalian punya mindset yang baru, yang fresh It's all buat about kedepannya. mindset. Oke, semuanya tentang Intinya, mindset sama ngontrol cara kalian bersosial media, sama gak usah jadi keyboard warrior juga lah. Oke. Jadi sampai sini dulu, jangan lupa untuk join membership kita berlima.
Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga untuk channel kita. Sampai jumpa di Cucurutut Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.